Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Baik, selamat pagi semuanya yang kami hormati seluruh ustaz dan ustazah yang kami sayangi dan banggakan, peserta didik SMP Plus CNI yang alhamdulillah pada pagi hari ini, pada hari Jumat, pada puasa yang kedua di bulan Ramadan, pada kegiatan pesantren Ramadan kita pada hari ini. Alhamdulillah di depan kita atau di layar kita sudah hadir Syekh pada hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Baihaqi, yang mana tema yang beliau yaitu tentang anjuran dan hikmah makan sahur. Nah, untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini, semuanya agar bisa dengan baik, kemudian mencatat apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu kita sebagai tambahan pengetahuan kita. Baik, kepada Ustadz Ahmad Baihaqi dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Amir telah mempersilahkan ulun selaku hari ini mentaklim. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di Ramadan yang kedua dengan puasa dengan sehat walafiat semuanya. Kemudian selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah CMI yaitu Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, dan seluruh ustadz dan ustazah yang selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita semua. Di sini Ustadz diberi tema yaitu anjuran dan hikmah makan sahur. Mengenai anjuran sahur, kita sudah tahu semuanya bahwa sahur itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahur barakah. Jadi anjuran sahur ini berlandaskan hadis Nabi, tasahharu fa inna fi sahur barakah. Sahurlah kalian karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Nah, jadi landasan kita dianjurkan untuk bersahur yaitu hadis ini, tasahharu fa inna fi sahur barakah. Jadi di sahur, kita sahur itu terdapat keberkahan, kata Nabi. Apa itu sahur?
Sahur ini terambil dari kata as-sahur, bisa juga as-suhur. As-sahur itu benda makanan dan minuman untuk sahur. Itu benda makanannya. Hidangan makanan yang ada di meja kita misalkan, yang di hadapan kita, itu as-sahur namanya. Ada juga as-suhur, dalam bahasa Arabnya itu as-suhur. Kalau as-suhur itu perbuatan makan sahur itu sendiri. Jadi perbuatan kita untuk memakan santapan makanan yang ada di hadapan kita, itu namanya as-suhur dalam bahasa Arab. Ulama sepakat bahwa sahur ini dianjurkan atau disunnahkan, dan mengakhirkan sahur itu lebih utama. Jadi mengakhirkan sahur itu yang lebih utama. Itu anjuran sahur tadi, yaitu sunnah. Terdapat anjuran Nabi kepada kita untuk makan sahur. Kemudian tadi kita dianjurkan untuk menyantap sahur. Kemudian yang kedua, hikmah tentang sahur. Tadi tentang anjuran sahur, bahwa kita dianjurkan untuk bersahur. Yang kedua, hikmah sahur. Hikmah makan sahur apa aja? Di antaranya yang pertama, seperti hadis Nabi tadi, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Jadi hikmah sahur itu mendapat keberkahan. Sebagaimana hadis Nabi tadi, sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Itu definisinya. Ziyadatul khair itu bertambahnya kebaikan atau berkembang, artinya juga bisa juga. Apa yang dimaksud dengan barakah di sini? Ada satu ulama, Imam Nawawi namanya, telah mengemukakan bahwa yang dimaksudkan keberkahan di dalam hadis ini adalah supaya kita dalam berpuasa kuat dalam berpuasa, karena sahur tadi. Itu makna dari keberkahan dalam hadis tadi. Kuat seseorang dalam berpuasa dan juga bersemangat dalam menjalankan puasa tersebut. Kemudian, dan hasil yang didapat darinya adalah tumbuhnya keinginan seseorang untuk selalu berpuasa. Karena orang yang makan sahur akan merasa ringan ketika menjalankan sahur. Itu makna dari keberkahan tadi. Inilah maksud hadis yang tasaharu fa inna fis sahur barakah tadi. Kemudian ada juga yang mengatakan apa yang dimaksud dengan barakah. Ada juga ulama lain yang mengatakan bahwa keberkahan di sini didapatkan karena di waktu itu seseorang bangun dalam tidurnya. Bangun dari tidurnya, kemudian berzikir dan berdoa pada waktu yang mulia. Jadi waktu sahur itu waktu yang mulia, waktu yang mustajab untuk berdoa. Itulah ada keberkahan tadi, yaitu waktu turunnya rahmat, kemudian terkabulnya doa tadi, dan ampunan Allah pada waktu sahur itu luas sekali. Kemudian yang pertama tadi, hikmahnya mendapatkan keberkahan. Yang kedua, sebagai pembeda dengan ahli kitab. Apa itu ahli kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani atau Kristen, ya. Kalau sekarang Kristen, Nasrani itu. Sebagaimana hadis Nabi an Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Dari Amr bin As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani tadi, adalah makan sahur. Jadi pembeda antara kita dengan non-muslim yang dua tadi, Nasrani dan Yahudi tadi, yaitu makan sahur. Karena apa? Mereka orang Nasrani dan
dan Yahudi tadi ketika berpuasa mereka tidak bersahur. Nah, itu pembeda kita dengan ahli kitab tadi atau orang Nasrani dan Yahudi. Nah, itu. Ada ulama yang mengatakan dulu itu ahli kitab apabila mereka sudah tidur setelah berbuka kemudian tidur, mereka tidak dihalalkan untuk mengulang kembali makan, misalkan sampai jam sahur, jam 4 misalkan, atau jam 3. Tidak dihalalkan bagi mereka untuk mengulang makan kembali. Tidak boleh makan minum. Nah, itu orang ahli kitab terdahulu. Kemudian Islam datang. Allah menghapus kebiasaan ahli kitab tadi. Dan kita umat Nabi diberi keringanan untuk makan dan minum sampai terbit fajar, yaitu sahur tadi. Itu ceritanya. Kemudian yang ketiga, hikmah dari makan sahur. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang bersahur. Sebagaimana hadis Nabi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suhur aklatun barakatun fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahur adalah makanan yang diberkahi, kata Nabi. Maka janganlah kalian meninggalkannya, meskipun salah seorang dari kalian hanya minum dengan seteguk air, walaupun seteguk air aja. Yang penting sahur. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, itu hikmah yang ketiga dari orang yang makan sahur. Maksud dari salawat Allah kepada orang yang sahur apa? Maksud dari salawat Allah kepada mereka yang makan sahur ialah rahmatnya kepada hamba. Jadi rahmat Allah turun ketika orang bersahur tersebut. Kasih sayang Allah turun pada orang yang bersahur. Dan yang dimaksud dengan salawat malaikat kepada orang-orang yang bersahur, apa maksudnya? Yaitu mereka memintakan ampun, mendoakan kepada kita, memintakan ampun supaya dihapuskan dosa. Kemudian dikarenakan waktu sahur yaitu waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu. Kemudian hikmah yang keempat, tadi yang ketiga, yang keempat, makanan yang dimakan di waktu sahur tidak akan dihisap, sebagaimana ada kabar thalathatun la yuhasabu 'alaiha al-'abdu aklatus sahuri wa ma aftara 'alaihi wal aklu ma'al ikhwan. Ada 3 hal di mana seorang hamba tidak akan dihisap oleh Allah. Artinya makanan yang kita makan tidak dihisap oleh Allah. Yaitu apa? Makanan sahur yang pertama. Yang kedua, makanan saat berbuka. Kemudian makanan yang dinikmati bersama saudara-saudara yang lain. Itu 3 hal yang makanan yang tidak akan dihisap oleh Allah. Itu yang hikmah yang keempat. Jadi 4 hikmah ini yang hikmah makan sahur. Yang pertama tadi mendapatkan keberkahan. Yang kedua sebagai pembeda dengan ahli kitab atau orang Nasrani dan Yahudi. Kemudian yang ketiga, Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Yang keempat, makanan yang dimakan di waktu sahur tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kemudian waktu sahur. Kapan waktu sahur? Waktu sahur itu kata ulama dari tengah malam sampai terbit fajar. Itu sahur. Kalau misalkan orang misalkan jam 11, itu sahur apa enggak? Tidak sahur.
tidak dinamakan sahur. Jadi dari tengah malam sampai terbit fajar. Lebih utama orang yang bersahur itu mengakhirkan sahurnya. Di mana mengakhirkan sahur? Sebagaimana hadis Nabi an Abi Atiyah qala qutuli Aisyata fina rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilul iftar wa yuakhirus suhur wal akhar yuakhirul iftar wa yu'ajjilus suhur. Qalat ayyuhuma alladhi yu'ajjilul iftar wa yuakhirus suhur? Qultu Abdullah bin Mas'ud. Qalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Dari Abu Atiyah, dia berkata, aku berkata kepada Aisyah, kata Abu Atiyah, di antara kita ada dua orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang dari keduanya menyegerakan berbuka dan mengakhirkan bersahur, sedangkan yang lain mengakhirkan berbuka dan menyegerakan bersahur. Ia bertanya, Abu Atiyah tadi, siapakah di antara keduanya yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur? Aku menjawab, kata Aisyah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, demikianlah Rasulullah SAW melakukannya. Dan waktu pengakhiran sahur tadi, kapan waktunya? Itu di afdal kita makan sahur daripada kita makan lebih awal. Jadi waktu pengakhiran sahur itu lebih afdal daripada lebih awal makan sahur. Kalau sekarang sekitar 10 sampai 15 menit sebelumnya, sebelum azan subuh. Itu pengakhiran sahur. 10 menit sampai 15 menit sebelum azan subuh. Itu pengakhiran sahur. Kalau di zaman Rasulullah, sebelum seukuran membaca 50 ayat sebagaimana hadis Nabi. Jadi dulu pertanda pengakhiran sahur itu ketika Nabi membaca seukuran 50 ayat. Sebagaimana hadis Nabi an Zain bin Thabit qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila sholati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala 50 ayah. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangkit menuju salat. Aku bertanya, kata Zaid bin Thabit, berapa ukuran jarak antara keduanya, antara sahur dengan salat subuh? Kata Zaid bin Thabit. Kemudian Rasulullah bersabda, seukuran membaca 50 ayat. Kata ulama, 50 ayat itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kata ulama, ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kadar seukuran 50 ayat tadi. Ya, maksud dari jarak antara seukuran 50 ayat tadi, jarak antara selesai sahur dan melaksanakan sholat subuh seukuran membaca 50 ayat. Atau bisa diartikan bahwa di antara rentang waktu tersebut, Rasulullah SAW membaca 50 ayat dari Al-Quran. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati terbitnya fajar. Itu afdal untuk mengakhirkan sahur. Tadi waktunya sekitar 10 sampai 15 menit sebelumnya. Sebelum azan subuh, ya. Kalau di tempat kita biasanya di radio-radio itu ada bunyi apa? Bunyi lonceng, bunyi apa radio tuh. Nah, itu pertanda sahur, bersiap-siap untuk mengakhirkan sahur. Itu. Kenapa utama mengakhirkan sahur? Nah, kita pertanyaan, kenapa utama mengakhirkan sahur daripada lebih awal sahur? Karena Ustaz jawab sendiri, ya. Karena jika sahurnya lebih awal, maka akan berat bagi sebagian orang karena umumnya masih nyenyak-nyenyaknya tidur. Nah, itu kenapa sahurnya di awal itu berat bagi sebagian orang,
karena masih nyenyak-nyenyaknya tidur, dan boleh jadi ketinggalan sholat subuh karena tidur lagi sesudah sahur tadi, karena sahurnya lebih awal, misalkan jam berapa, jam 1 sahurnya, habis sahur guring pulang sampai kelewat subuh. Nah, itulah hikmah, termasuk juga hikmah makan sahur, yaitu mengakhirkan makan sahur. Dan sunnah Nabi yang lain, tambahkan terakhir ini sunnah Nabi yang lain, yaitu Nabi memuji kepada orang yang sahur dengan makan kurma, sebagaimana hadis Nabi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qala ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Nah, itu disunahkan juga ketika sahur memakan kurma, bisa 1 atau 3 atau 5 yang ganjil-ganjil ya. Jadi yang terakhir kesimpulannya, sahur yaitu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Nabi tadi, saharu fa inna fi sahur barakah. Kemudian hikmah dari sahur, yang pertama mendapatkan keberkahan, yang kedua pembeda dari ahli kitab atau Nasrani dan Yahudi, yang ketiga Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang bersahur. Kemudian yang keempat, makanan yang dimakan di waktu sahur tidak akan dihisab. Kemudian waktu makan sahur tadi, yang lebih utamanya itu mengakhirkan sahur antara 10 menit atau 15 menit sebelumnya, sebelum azan subuh. Ya. Kemudian yang sunnah terakhir tadi, yaitu sebaik-baik sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Ya, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekhilafan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz ambil alih kembali kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Baihaqi yang sudah menyampaikan tausiahnya yang luar biasa. Tadi kita membahas tentang apa? Coba Ustaz tanya Ami. Ami mendengar Ami? Ya, tadi kalau Ami mendengar tadi yang disampaikan Ustaz Baihaqi tentang apa temanya Ami? Udah tahu? Yang Ami catat apa tadi yang disampaikan Ustaz Baihaqi? Ya Allah. Sahur. Oh, sahur. Alhamdulillah. Tentang sahur Ami ya. Pagi tadi semua dari Ami sahur. Makan sahur. Sahur tadi. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Baihaqi tentang hikmah ya, tentang hikmah sahur, yang mana kita semua juga tahu bahwa ketika kita berpuasa, nah itu dianjurkan dan disunahkan untuk bersahur ya. Nah, tadi diantaranya banyak sunat-sunat sahur yang bisa kita laksanakan. Kemudian waktu-waktunya juga tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad Baihaqi, kapan waktu-waktu sahur yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa tadi juga keberkahan ya yang didapatkan ketika kita melaksanakan atau sahur tadi, yaitu diantaranya adalah ada keberkahan yang didapatkan ketika kita melaksanakan atau
sahur tadi ya tentunya agar kita kuat berpuasa tadi yang pertama, kemudian keberkahan yang lainnya ya tentunya dengan kita kuat tadi puasanya kita bisa beribadah, kita bisa membaca Al-Quran dan lain-lainnya ya. Mungkin dari Ustaz Baihaqi ada yang ingin dilanjutkan lagi atau apa? Ya cukup Ustaz. Cukup baik ya. Iya. Karena mungkin ya sudah selesai disampaikan oleh Ustaz Ahmad Baihaqi. Ustaz selaku MC pada hari ini mohon maaf kalau dalam pelaksanaan kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan ataupun kehilapan, yang mana pada kegiatan hari ini Ustaz berharap semuanya bisa nanti mendapatkan pelajaran dari apa yang kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama kita bisa nanti mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri untuk kegiatan pada hari ini. Namun nanti jangan keluar dulu ya, karena setelah ini ada sesi foto bersama. Jangan keluar dulu dari Zoom-nya. Dulu nanti jangan keluar ya. Setelah akhiri untuk kegiatan Zoom Pesantren Ramadan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.